channel Suka-Suka Kami. Oke, hari ini kita kedatangan seorang narasumber nih. Halo Mbak. Halo Mbak. Jadi narasumber kita ini bernama Mbak Cicilia Pasha. Mbak Cicilia Pasha ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang juga kebetulan sudah lulus dengan IPK 3,9 dan merupakan menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di universitas. Boleh dikasih tahu nggak Mbak, itu pengalamannya bisa berprestasi seperti itu bagaimana? Pengalamannya itu cukup merupakan pengalaman yang bahagia menurut saya ya Mbak ya, dimana saya selama kuliah itu bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Baik, kalau boleh tahu jurusan yang Mbak ambil saat kuliah apa? Jurusan yang aku ambil ini jurusan pendidikan ya, itu prodi pendidikan guru sekolah dasar. Wah, keren banget ya bisa menjadi seorang guru sekolah dasar loh. Iya. Apalagi anak SD yang zaman sekarang itu udah sulit ya Mbak diatur. Iya, cuman karena itulah saya menjadi guru Mbak. Itulah termasuk salah satu alasan saya ingin menjadi guru. Wah, denger-denger Mbak itu kumlot ya, 3,5 tahun loh. Puji Tuhan, itu berkat dari Tuhan dan usaha kita ya Mbak ya dalam selama kuliah gitu Mbak. Kira-kira ada nggak nih tutorial caranya biar menjadi kumlot dan juga bisa lulus dengan 3,5 tahun gitu? Mungkin tips-tipsnya kali ya Mbak ya. Tipsnya itu yang pertama ya harus happy ya dengan jurusan yang dipilih. Wah, kalau misalnya banyak tugas ya bawa happy aja, bawa enjoy, terus dikerjakan tugasnya tepat waktu dan harus lebih detail ya mengerjakan tugasnya Mbak ya. Kalau ada lomba-lomba diikutin aja nggak apa-apa. Menang kalah itu urusan belakang, yang penting kita sudah mencoba ya Mbak. Itu sih tips dari saya sih. Oh itu ya tipsnya. Jadi apalagi yang nggak sesuai ya sama ekspektasi jurusannya diambil, itu berarti harus diikuti dengan penuh semangat, betul ya Mbak? Bawa happy aja lah, jangan masuk. Kita sudah masuk dan kecebur, ya sudah masuk aja. Masuk aja. Oke, berarti jurusan yang Mbak ambil itu kan keguruannya, apalagi pendidikan guru sekolah dasar. Kira-kira menurut Mbak ini, gimana sih cara kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak yang kalau misalnya tuh anaknya tuh susah gitu diatur Mbak? Berarti perlu ini ya Mbak ya, perlu kita harus menganalisis dulu nih muridnya gimana ya dalam pembelajaran saat itu. Setelah kita menganalisis muridnya gimana, kita carilah teori-teori atau strategi belajar apa yang cocok untuk anak-anak tersebut. Oke, jadi misalnya nih Mbak akan menjadi seorang guru untuk di masa depan nantinya, apa yang akan Mbak lakukan terlebih dalam kurun tahun-tahun berikutnya, pastinya teknologi ataupun segala budaya pastinya akan mulai berkembang nih Mbak. Jadi apa cara Mbak dalam memberikan nantinya cara mengajar untuk anak-anak SD? Oke, baik, akan saya jelaskan ya Mbak Iya, untuk baik. para teman-teman semua. Ini saya bawa laptop agak sedikit mencontek ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk di masa depan nanti, kalau saya untuk menjadi guru, saya tuh akan setelah saya baca-baca ya Mbak artikel-artikel dari jurnal-jurnal itu, menurut saya teori kognitif menurut Jerome S. Bernard yaitu menemukan namanya teori belajar penemuan, yaitu discovery learning. Itu di mana dia berpendapat bahwa kegiatan belajar tersebut peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan, bereksplorasi dan memanipulasi objek sertanya dan melakukan percobaan. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena jadi Bernard itu menjelaskan dalam pembelajaran itu ada 3 bentuk representasi, yaitu ada induktif, ikonik, dan simbolik. Jadi tahap induktif ini peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari aktivitas gerak terlebih dahulu yang telah dilakukan melalui kegiatan atau pengalamannya secara langsung. Lalu tahap kedua itu setelah dia masuk induktif, dia masuk ke ikonik. Di ikonik ini dimana peserta didik itu mendapatkan pengetahuan itu dari visual seperti gambar, film, gambar statis ataupun objek. Ada objeknya. Lalu baru ke tahap 3 itu lanjut ke tahap simbolik. Itu tahap di mana peserta didik dapat memahami dan membangun pengetahuannya dari proses penalaran dan memakai simbol-simbol bahasa seperti kata-kata yang bersifat abstrak. Wah, seperti itu ya Mbak. Wah, keren banget ya teman-teman. Itu sebuah inovasi baru nih bagi calon-calon guru yang nantinya untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Iya, Mbak.
Saya pilih itu juga karena menurut Brunner, jika kita memakai teori tersebut, kita akan melakukan 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran ya Mbak ya. Yaitu pertama itu mengenai peranan pengalaman struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu, intuisi dan cara membangkitkan motivasi belajar anak. Jadi dia itu berpendapat bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu harus bisa menciptakan ada 4 ya Mbak ya, ada 4 tahap. Yang pertama itu pengalaman-pengalaman optimal peserta didik untuk ingin bisa belajar. Jadi di sini guru akan selalu membimbing belajar. Meskipun kita mengasih tugas ke anak, tapi harus tetap kita bimbing. Meskipun dia salah pun nggak apa-apa, jangan kita marahi, harus kita bimbing terus. Melalui supaya pengalaman-pengalaman belajar yang dia terapkan itu yang kita kasih itu positif, jadi mereka tidak takut untuk belajar. Yang kedua itu terstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Jadi dalam pembelajaran itu harus terstruktur Mbak dari jenis pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik. Jadi dalam pembelajaran urutan materi sangat diperlukan ya Mbak ya pada tingkat kemampuan peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Maka dari itu pendekatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik akan dibimbing oleh guru dari urutan masalah, sekumpulan materi pelajaran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan murid-murid dalam menerima, mengubah dan mentransfer apa yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir itu penerapan reinforcement. Itu hampir mirip kayak teori Skinner. Jadi mengasih hadiah dan juga memberi hukuman sebagai reinforcement untuk peserta didik. Contohnya itu jika anak itu berhasil ya Mbak dalam pembelajaran, kita kasih hadiah, pujian atau apapun. Dan sebaliknya jika anak pun sangat sulit ya, udah dikasih tugas tapi bandel, terus kayak nilainya turun, kita kasih hukuman. Tapi bukan hukuman secara fisik kayak kita tendang, kita apa, enggak Mbak. Mungkin seperti sebagai bentuk dorongan supaya mereka belajarnya, motivasi belajarnya ada lagi. Gitu sih Mbak dari saya. Banget ya teman-teman. Itu salah satu contoh yang benar-benar bisa diterapkan teman-teman nih sebagai calon guru. Iya Mbak, ya, saya ingin sekali teori tersebut saya terapkan dalam pembelajaran kelas. Iya Mbak. Tadi kira-kira Mbak ini jurusan apa Mbak dulu sekolahnya? Wah, jadi kebetulan saya tuh lulusan Universitas Pendidikan Indonesia dan saya mengambil jurusan keguruan juga. Oh, keguruan juga Mbak. Kebetulan saya juga dari Jawa Barat, Bandung juga. Wah, juga. Iya, kok kita nggak ketemu di sana ya? Soalnya aku di Jatinangor. Oh, Jatinangor. Iya, bener banget. Oh iya. Oh ya, saya juga kan kuliah di Jogja ya saat itu. Jadi saya juga jarang libur. Jurusan keguruan prodi apa Mbak? Wah, kebetulan itu saya ngambil pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah ya Mbak ya. Gimana sih pendidikan sejarah itu? Gimana sih Mbak? Iya, jadi pendidikan sejarah lebih banyak juga dengan cara mengajarkan, cara mendidik, tapi dengan materi-materi pelajaran sejarah seperti itu. Kalau Mbak kan pendidikan guru sekolah dasar ya, Iya, kalau saya pendidikan sejarah seperti itu. Seru gak Mbak itu prodi? Wah, seru banget karena kita sering mengeksplor tempat-tempat yang bersejarah seperti candi, museum, dan masih banyak lagi Mbak. Saya juga jadi kepo nih kalau pendapat Mbak nih kalau untuk pembelajaran di masa depan, Mbak itu akan menerapkan teori belajar apa atau strategi belajar yang akan Mbak sebagai guru terapkan untuk peserta didik itu apa? Oke, wah berarti ini pertanyaannya kembali lagi ke saya ya. Kita sharing-sharing Iya, berarti. iya, Oke, jadi waktu saya kuliah, saya sudah mempelajari beberapa teori, sama seperti Mbak tadi. Dan menurut saya untuk di masa depan nanti teori yang bagus untuk anak itu akan saya terapkan adalah teori Bandura dan juga Skinner. Oh iya. Jadi Bandura itu kan merupakan teori yang dimana anak-anak didik itu mengikuti apa yang tingkah laku yang kita berikan, kita beritahu kepada mereka. Jadi dalam pembelajaran nanti saya juga akan mengikut sertakan teknologi-teknologi yang ada, apalagi untuk pada masa kedepannya kan teknologi semakin berkembang ya Mbak. Jadi saya akan tetap mengikut sertakan teknologi dalam media pembelajaran ataupun dalam mengajarkan anak-anak nanti, dan juga saya akan lebih banyak memberikan sebuah contoh, tidak hanya penjelasan. Saya akan memberikan sebuah, misalnya nih kita dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak menerapkan sebuah contoh-contoh yang dimana nantinya mereka akan mengikuti apa yang saya lakukan. Dan jika mereka sudah
memahami dan bisa mengikuti apa yang saya lakukan, saya akan memberikan sebuah hadiah kepada mereka seperti pujian ataupun dan memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka semangat nantinya dalam mengikuti pembelajaran yang saya buat. Dan kalau ada yang memang tidak bisa mengikuti pembelajaran, saya akan memberikan sedikit hukuman, misalnya bernyanyi ataupun anak-anak itu harus membuat sebuah tantangan-tantangan ya, nantinya itu akan membuat mereka lebih rajin lagi nantinya agar tidak mendapatkan hukuman yang saya berikan, seperti itu Mbak. Mbak. Dengar tuh Mbak teorinya tersebut, Bandura dan Skinner ya Mbak. Iya, Mbak. Wah, emang ya seru banget ya jadi seorang guru tuh ya Mbak. seru ya ternyata Iya. Mbak jadi seorang guru, apalagi harus berhadapan dengan anak-anak yang beda-beda juga Beda-beda, sih iya, sifatnya. benar. Benar sekali. Jadi kita harus bisa mencari tahu dulu ya Mbak ya strategi belajar yang cocok untuk anak-anak kita. apalagi anak-anak ini ada yang mudah mengambil materi, ada juga yang sulit nih ya kan, betul Mbak? Mbak, betul Mbak. Ya sudah berpengalaman ya Mbak, teman aja ya. Oke. Sepertinya sampai sini aja deh diskusi dan percakapan kita karena waktunya juga udah Oh, iya, habis. betul, Mbak. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. Mbak Cecilia Pasha yang udah mau meluangkan waktunya datang ke podcast Suka-Suka Kami. Saya juga makasih ke Mbak Sayeni udah mengundang saya sebagai narasumber untuk podcast tentang pendidikan ini. Wah, saya cukup senang ya, saya terharu loh Mbak. Makasih ya Mbak ya. Jangan lupa nonton terus channel YouTube Suka-Suka Kami. Bye-bye. Bye-bye.